langkah kecil kita mulai menyapa dunia tanpa ramai. Ransel tua cerita baru, jalan panjang kita tak ragu. Tawa kecil di balik lelah, tiga hati satu arah. Tak harus mewah untuk bahagia, cukup bersama itu cukup kita. Tiga jejak di tanah yang sama, menembus waktu menjaga rasa. Langit luas jadi saksi kita, cinta tumbuh di alam sederhana. Tiga jejak takkan hilang, walau jalan terus terbentang. Api malam, bintang bicara, cerita kita makin bermakna. Dalam diam kita mengerti, rumah itu bukan sekadar dinding. Jika nanti waktu memisah langkah, kenangan ini takkan berubah, karena kita pernah bersama di peluk alam tanpa dusta. Tiga jejak di tanah yang sama, menembus waktu menjadi. Assalamualaikum. Satu ayah, satu ibu, dan satu putri kecil. Tiga hati, tiga langkah, dan ribuan kenangan di bawah langit terbuka. Ayo sobat petualang, mari bergabung dalam setiap cerita kami di Tiga Jejak Alam bersama keluarga Devtira. Di antara hembusan angin dan bisikan daun, kami menemukan ketenangan. Bukan sekedar tentang sampai di tujuan, tapi tentang siapa yang berjalan bersama. Selamat datang di perjalanan kami. Menjelajah alam, merajut kasih sayang, ini dia petualangan seru kami. Tonton terus sampai video ini berakhir ya. Di langkah kecil kita mulai menyapa dunia tanpa ramai. Ransel tua cerita baru, jalan panjang kita tak ragu. Tawa kecil di balik lelah, tiga hati satu arah. Tak harus mewah untuk bahagia. Pagi itu udara masih segar menyelimuti kulit seperti pelukan lembut dari alam. Langit biru, cerah tanpa awan, seolah menyambut kami dengan senyum lebar. Jalan lurus di depan mata bukan sekedar aspal atau tanah, tapi jalur menuju ketenangan, menuju kebersamaan, menuju momen yang akan diingat selamanya.
Di dalam mobil, tawa gadis kecil kami memecah hening pagi. Si bunda tersenyum sambil menikmati pemandangan yang bergulir perlahan. Dan aku cuma bersyukur. Bersyukur karena diberi kesempatan untuk berjalan bersama mereka. 3 jejak kaki, 3 hati, 1 tujuan alam. Ini bukan sekedar perjalanan ke tempat camping. Ini adalah perjalanan pulang. Pulang ke diri sendiri, pulang ke keluarga, pulang ke kesederhanaan yang sering terlupakan di tengah hiruk pikuk kota. Akhirnya setelah perjalanan panjang di bawah langit biru pagi hari, kami tiba. Di simpang jalan terakhir, angin mulai membawa aroma garam dan pasir basah. Tanda bahwa alam sudah menyambut kami dengan pelukan terbuka. Kita pernah bersama di peluk alam tanpa dusta. 3 jejak di tanah yang sama menembus waktu. Apa ya? Nginep atau enggak? Mau camping. Mau camping? Camping 20.000 satu orang. 20.000 Iya satu. kalau nginap. Oke. Bentar ya. Iya, yuk. Selamanya 3 jejak tetap di sana. Pantai Eliora bukan sekedar nama di peta. Ia adalah tempat di mana waktu melambat, di mana ombak berbisik cerita lama, dan di mana jejak kaki kami akan segera menyatu dengan hamparan pasir putih yang lembut. Tanah di sini diselimutin serbuk halus, seperti tepung dari langit ditiup angin laut selama ribuan tahun. Setiap langkah terasa ringan, seolah bumi sendiri ingin kami merasa nyaman, merasa pulang. Tanpa ramai, ransel tua cerita baru, jalan panjang kita tak ragu, tawa kecil di balik lelah. 3 hati satu arah. Tak harus mewah untuk bahagia, cukup bersama itu cukup kita. 3 jejak di tanah yang sama menembus waktu, menjaga rasa. Langit luas jadi saksi kita, cinta tumbuh di alam sederhana. 3 jejak takkan hilang, walau jalan terus terbentang. Setelah tenda berdiri kokoh, diterpa angin laut yang perlahan tapi pasti. Perut kami pun mulai berbunyi, bukan karena lapar biasa, tapi karena perjalanan panjang, udara segar dan energi alam yang membuat tubuh terasa lebih hidup. Kami tidak membawa masakan rumit, tidak perlu. Cukup makanan sederhana yang kami beli dari warung kecil sepanjang jalan tadi. Nasi bungkus yang menunya ayam goreng crispy, tempe mendoan hangat, dan sambal pedas yang bikin mata melebar.
Langit mulai berubah warna dari biru cerah menjadi jingga lembut, lalu perlahan meredup ke ungu senja. Angin laut kini lebih dingin, tapi justru membuat kami semakin dekat, bersandar satu sama yang lain, seperti tiga jejak kaki yang tak pernah terpisah. Di depan tenda kami, di atas pasir yang masih menyimpan hangat matahari, gadis kecil kami duduk sambil bermain gitar. Gitarnya yang sedikit lebih besar dari tubuhnya dipeluk erat. Jari-jari mungilnya menari di atas senar dengan penuh perasaan. Di langkah kecil kita mulai. Sesekali istriku tersenyum. Aku hanya diam menikmati setiap petikan gitar gadis kecilnya. Setiap hembusan angin, setiap debur ombak yang seolah ikut mengheningkan cipta. Di belakang kami tenda berdiri kokoh, rumah kecil kami di tengah luas alam. Di depan kami laut terus berdebur, seperti penjaga setia yang tak pernah tidur. Ini dia inti dari tiga jejak alam, bukan tentang seberapa jauh kami pergi. Bukan tentang seberapa mahal peralatan camping kami, tapi tentang bagaimana kami berhenti sejenak, duduk bersama, membiarkan anak kami menyanyikan lagu untuk menyambut malam, tanpa takut salah, tanpa takut dinilai, hanya karena dia tahu di sini dia diterima sepenuhnya. Karena di sini, di tepi pantai Eleora, waktu tidak diukur dengan jam, tapi dengan tawa, dengan nyanyian, dan dengan jejak kaki yang saling berdampingan. Dan malam ini adalah hadiah terbesar dari alam dan dari keluarga. Sementara itu, aku mengambil alih gitar dari tangan gadis kecilku. Jari-jarinya masih terlalu kecil untuk menguasai kunci-kunci rumit, tapi semangatnya tak pernah padam. Kini giliran aku yang memetik senar. Lagu yang kubawakan sederhana, melodi lembut, yang mengalir seperti angin malam. Tidak ada lirik, hanya ada nada-nada yang bercerita tentang rasa syukur, tentang ketenangan, tentang betapa berharganya momen ini. Ketika lagu terakhir selesai, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang penuh makna. Karena di sini di tepi pantai Eleora, malam bukan akhir dari hari, tapi awal dari kenangan baru. Malam ini adalah bukti bahwa kebahagiaan bersama tidak butuh kemewahan. Cukup dengan buah segar, gitar usang, dan keluarga yang utuh. Selamat pagi, sahabat tiga jejak alam. Udara di pantai Eleora pagi ini begitu segar. Aroma tanah basah campur dengan garam laut tercium tajam. Sebuah wewangian alam yang langsung menyegarkan paru-paru. Langit masih abu-abu muda, awan sisa hujan bergerak lambat, seolah enggan pergi. Tapi di balik kelabu itu, sinar cahaya mentari mulai nampak, memberikan sentuhan perak pada setiap tetes air yang masih menempel di daun-daun cemara dan tenda kami. Di luar tenda, istriku sudah sibuk dengan gerakan cekatan namun tenang yang menyiapkan dua hal sederhana: teh tarik panas dalam cangkir dan mie instan yang direbus sempurna dalam panci kecil di atas kompor portable. Uap putih mengepul dari panci, bercampur dengan embun pagi yang masih menempel di rerumputan di seputar camp kami. Ini bukan sarapan mewah di hotel bintang 5, tapi bagi kami ini adalah kemewahan sejati.
jalan panjang. Pagi itu udara terasa begitu segar. Mata gadis kecil kami tertuju pada satu hal sederhana, sebuah ayunan kayu yang tergantung kokoh dari dahan rendah pohon cemara pantai. Ayunan terus berayun, maju mundur, seperti irama napas alam yang tenang. Dan di antara gerakan itu, kami menyadari bahwa kami tidak hanya sedang bermain. Kami sedang membangun memori-memori tentang pagi yang cerah setelah hujan, tentang laut yang ramah saat air surut, dan tentang cinta yang tak bersyarat antara orang tua dan anak. Akhirnya waktu sarapan pagi yang dinanti-nanti telah tiba. Menu sarapan sederhana dan suasana pagi yang indah dan syahdu bercampur padu dengan hadirnya selera makan kami yang tak sabar menyantap mie goreng instan dan ayam goreng sambal merah buatan si bunda. Tentu tak ketinggalan juga dengan kerupuk yang renyah ikut jadi santapan pagi kami. Tak sadar, kami dengan lahapnya menyantap semua hidangan sederhana dan ala kadarnya di pagi ini. Di sini, saya ingin berbagi cerita di balik layar video ini. Sebenarnya kami sangat ingin membiarkan kalian mendengar suasana asli alam pagi itu. Desau angin melalui daun cemara, debur ombak yang mulai pasang, dan kicauan burung liar. Itu adalah soundtrack terbaik yang bisa diminta dari alam. Namun realita camping di area umum kadang tak seideal ekspektasi. Ada suara musik dari tenda tetangga sebelah yang cukup jelas tertangkap oleh mikrofon kamera kami. Demi menghormati hak cipta pemilik lagu tersebut, dan agar video ini bisa dinikmati tanpa gangguan copyright, maka kami memutuskan untuk mengganti audio asli dengan musik latar yang kami pilih sendiri. Meski suara asli alam tertutup, kami berharap kalian tetap bisa merasakan suasananya. Bayangkan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah saat kalian menyantap mie hangat ini. Bayangkan ketenangan pagi yang disertai suara gigitan kerupuk yang renyah berpadu mengisi suara alam. Karena pada akhirnya camping bukan hanya tentang kesempurnaan rekaman suara atau gambar, tapi tentang bagaimana kita menemukan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan. Tentang bagaimana kita tetap bisa menikmati suasana sarapan lezat meski ada suara musik tetangga di latar belakang. Tentang bagaimana kita belajar fleksibel, sabar, dan tetap bersyukur. Perut sudah kenyang, hati pun tenang. Setelah sarapan pagi yang hangat, kami memutuskan untuk tidak langsung berkemas. Ada satu ritual terakhir yang ingin kami lakukan sebelum meninggalkan pantai Eliora. Berjalan menyusurin bibir pantai. Saat kami melangkah pelan di areal perbatasan antara pasir, tiba-tiba ratusan anak kepiting kecil berhamburan lari tunggang langgang. Tubuh-tubuh mungil mereka bergerak gesit, seolah-olah ada komando yang tak terlihat menyuruh mereka bersembunyi. Dalam hitungan detik, mereka menghilang masuk ke dalam lubang-lubang kecil. Kami melanjutkan langkah, kali ini dengan lebih hati-hati. Tidak ada lagi teriak atau langkah berat, hanya hening yang dihormatin. Ditemani oleh desau angin yang melewati daun bakau dan suara ombak jauh di ujung cakrawala. Di sini di antara pasir yang luas dan tumpukan hutan bakau, kami merasa kecil. Tapi justru dalam perasaan kecil itulah kami menemukan rasa hormat yang mendalam pada alam. Ini adalah hadiah perpisahan dari pantai Eliora, bukan hanya kenangan tentang ayunan atau mie goreng, tapi juga tentang kehidupan kecil yang berlari menyelamatkan diri, mengingatkan kami bahwa di setiap makhluk kecil apapun memiliki hak untuk hidup aman di rumahnya sendiri.
Oke, ini lagi prepare ya. Orangnya juga prepare nih untuk siap-siap mau cari sarapan pagi dulu. Tadi kan ada sarapan kita ya. Oh ya udah ya. Iya, Sarapan pagi yang kedua. kita cari kuliner. Jadi gimana menurut kalian di konten kita yang pertama ini, apa kesan-kesannya? Tuh Kak Nisa dulu. Hah? Kesannya apa? Ngomong dong. Seru, mengesankan ya. Kesankan. Terus apalagi suasananya bagus sih sebetulnya, gerimis-gerimis, Mendung itu ya. mendung. Tadi sempat hujan deras juga jam 4, jam 5 ya. Pas mau sholat subuh. Tengok pemandangannya bagus nih. Rasanya kepingin berlama-lama di sini. Cuman ya Mendung ya. karena mendung, ya sebenarnya nggak takut hujan sih. Tenda kita pun ya boleh dikatakan bagus lah. Kayaknya camping kita kali ini di daerah Pantai Eliora Jembatan 6 Pulau Batam selesai. Tepatnya ini sih bukan di Pulau Batam, tapi di Pulau Galang. Galang Baru atau Galang Lama nggak tahu. Pokoknya Pulau Galang. Ikutin terus perjalanan kami pulang. Yuk, apa yang terjadi nantinya di perjalanan pulangnya? Apakah kita mencari kuliner sarapan pagi lagi yang enak? Dalam diam kami mengucapkan terima kasih untuk senja yang indah, untuk malam yang tenang, untuk pagi yang cerah, dan untuk pelajaran-pelajaran kecil tentang kesederhanaan. Pantai Eliora, sampai jumpa lagi. Kami akan membawa pulang kenanganmu, tapi kami meninggalkan tubuhmu utuh, bersih, dan bebas. Sampai jumpa di video selanjutnya.